Istirahat dulu bisa. Bisa. Saya mau. Saya mau. Orang jangan lari-lari. Ampune mudu. Nog heel laat. Nee, lekker. Dat is echt zo. Ja, alta. Kalau apa nih koneksi aja. Iya, Ya hilang. nggak hilang ya. Hilang. Dia kalah. Sama yang Repot kedua. juga ya. Iya. Ayo. Ayo turun. Oke. Masuk sana. Iya. Oh, masih Pak. Sah. Sini Sah. Kang Mip. Baru ketutup. Tiketnya di-scan dulu Pak. Size sepatunya berapa? 41. Ada ukurannya berapa? Oh, Oh no. keluar. Berapa? Sini. Berapa adanya size? Size nya kurang. 33. Coba aja bisa dicoba cilok dulu ya Bapak. Kalau majalah itu kan. Maaf Pak, saya scan ulang ya. Oh, scan ulang. Sudah masuk lagunya ada, dicoba nanti kalau nggak cukup bisa tukarkan. Oh iya. Hehehe, sendal beton. Makan dong. Ya, selamat datang di Candi Borobudur. Ini merupakan candi yang sudah berdiri sejak abad 8 Masehi. Ya, jadi sekitar 1200 tahun yang layak kita jaga, kita lestarikan bareng-bareng. Oke, perkenalkan nama saya Bana. Saya akan menemani tur Bapak Ibu Kakak semua sekitar 1 jam 25 menit ke depan. Jadi kita masih ada 25 menit di pelataran untuk preparation, foto-foto ataupun explain sejarah. Belum nanti kita naik ke struktur candi tepat jam 12 dan turun maksimal jam 1. Nah, sebelum kita jalan, saya jelasin beberapa aturan dasarnya dulu. Yang pertama, Bapak Ibu Kakak semua wajib menggunakan sendal upanan. Nah, mohon maaf Ibu, sambil ganti dulu nggak apa-apa? Ya, duduk dulu nggak apa-apa, Bu. Ya, sendal ini sifatnya wajib untuk yang menaiki struktur candi, kecuali yang sakit ataupun anak kecil yang biasa kesandung. Ya, dia difungsikan untuk meminimalisir pengikisan. Jadi dia dibuat dengan soft material dan juga tanpa radial, yang nantinya tidak akan ada kerikil ataupun pasir yang nyelip dan nipis tangga candi. Sama poin plusnya, sendal ini single use. Nanti setelah tur ini selesai bisa dibawa pulang sebagai souvenir, nggak perlu dibalikin lagi. Ya, oke.
Yang kedua, nanti kita naik dari sisi timur, kita turun dari barat. Jadi Bapak Ibu Kakak semua jangan lupa buat selalu cek barang bawaan. Jangan terpisah dari rombongan, sama kalau lihat spot foto yang bagus silahkan langsung foto aja. Kalau butuh bantuan, ada pertanyaan, nanti silahkan bilang aja. Kemudian yang terakhir, di struktur candi nanti tidak ada atap peneduh. Jadi buat yang nggak kuat panas bisa sambil pakai payung. Di atas itu juga tidak ada toilet. Jadi untuk yang ingin ke toilet nanti akan saya arahkan di toilet terakhir jalur ini sebelah kiri. Kemudian di struktur candi nanti kita maksimal cuma sampai tingkat ke-9. Tingkat 10 stupa yang paling besar itu tidak bisa kita naikin, khusus untuk peribadatan aja. Ya, di atas nanti kita juga tidak diizinkan untuk panjat-panjat ataupun duduk di stupa dan dinding luar. Kemudian kita juga tidak diizinkan untuk memegang patung Buddha yang di dalam stupa, yang katanya kalau dulu bisa nyampe itu bikin hoki. Nah, sekarang sudah tidak diizinkan lagi. Kemudian kita juga tidak diizinkan untuk makan sama merokok. Yang paling penting selalu berhati-hati melangkah, tangganya tinggi-tinggi, jangan sampai ada yang jatuh. Oke, untuk peraturan apakah ada pertanyaan? Cukup. Cukup, aman. Kalau sip. Kalau aman, habis ini kita langsung jalan 200 meter sama 140 anak tangga ya. Kita bakar-bakar kalori sekitar 330 kilokalori. Ini sama kayak satu bungkus Indomie ya, Bu? Ya, oke. Indomie, belum sama telurnya. Jadi nanti jalannya jauh lagi. Oke, kita langsung jalan aja. Mari. Utara. Oh, Jelas sampai mandi cara-cara. kan saya jelasin sedikit. Oke, versi 5 menit aja. Oke, nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu Kakak semua, ada yang sudah familiar dengan Candi Borobudur sebelumnya? Borobudur itu apa? Maju aja nggak apa-apa, Bu, supaya nggak kepanasan. Kasihan Ibu ya. Borobudur itu berasal dari dua kata Sanskerta. Boro atau bara artinya adalah biara atau tempat ibadah, dan budur itu maknanya adalah di atas. Jadi secara bahasa maknanya adalah biara di atas bukit. Candi ini dibangun di puncak dari bukit alami yang 15 meter paling atas, sebagian itu digali, sebagian diuruk, baru di cover 2,5 juta blok batu andesit. Batu vulkanik. Batunya dari mana? Kebetulan kita ada di kabupaten sekitar 8 menitan. Kalau ada yang mau foto-foto, yang ada terakhirnya itu Saya hadap sini, Cak. Sampai tidak. Hah? Gendong. Mau gendong? Mau. naik lagi. Medisin atau obat? Apa ya, Cak? Ngobati para prajurit. Nah, sambil istirahat dulu, minum. Tik. Sampai juga dari Candi Borobudur. Istirahat dulu nggak apa-apa, mepet ibu aja Pak, supaya Sini. nggak terlalu panas. Ya saya aja yang panas-panasan. Oke, Borobudur itu terdiri dari 10 lantai yang menggambarkan tentang perjalanan spiritual ninggalin hawa nafsu. Ya, dimulai dari lantai 1 dan 2 itu yang di bawah sana. 2 lantai itu. Nah, Pandu, sini. Ya, saya tunggu sini ya. Lantai 1 2 itu namanya adalah kama datu. Kama itu artinya nafsu, datu artinya dunia. Jadi itu visualisasi dari dunia hawa nafsu. Dimana kita masih belum bisa kontrol hawa nafsu. Makanya di sana itu tidak ada dinding luar. Ya, kita belum punya batasan diri. Dan di sana yang paling ikonik itu patung singanya. Itu sengaja dibuat belum berbentuk sempurna. Atau singa wurung. Nah, singa sendiri dalam mitologi Buddha itu digunakan sebagai kendaraan manjusri yang mengantarkan beliau ke nirwana. Cuma sejauh moral kita belum baik, kendaraan yang nganterin kita ke final destination kita, nirwana, terhentinya rantai reinkarnasi ini,
dia juga belum berbentuk sempurna. Hingga nantinya kita sudah bisa kontrol hawa nafsu, kita bakal naik ke staf lantai 3 hingga 7. Secara kosmologi Buddha ini namanya adalah rupa dhatu. Rupa itu artinya bentuk, dhatu itu artinya dunia. Jadi ini gambaran dunia realita manusia, di mana kita udah bisa kontrol hawa nafsu. Makanya di sini itu banyak relief, karena setelah moral kita sudah baik, kita udah bisa kontrol hawa nafsu, tugas kita di sini itu adalah terus belajar. Dan semua relief yang ada di sini ini itu memiliki makna naratif tersendiri. Mereka merupakan satu kesatuan cerita yang diambil dari sutra-sutra ajaran Buddha. Nanti yang lantai paling tinggi area stupa, lantai 8, 9, 10 itu namanya adalah arupa dhatu. Dunia tanpa bentuk, tanpa dualitas, tanpa kemungkatan. Ya, atau juga biasa disebut dengan nirwana. Nir itu tanpa, wana itu hutan. Bukan tanpa hutan. Nanti kegundulan. Ya, nirwana itu artinya tanpa animal behavior atau tanpa sifat kehewanan. Soalnya kita udah nggak ada sifat kehewanan, kita sudah memiliki ilmu yang sempurna, belajarnya sudah selesai, sehingga kita tidak akan direinkarnasikan lagi ke dunia. Jadi itu final destination untuk umat seperti itu. Nah, oke, ini karena hari ini cukup panas sedikit dan kayaknya banyak yang capek. Kita naik satu lantai lagi di sana, bisa sambil duduk-duduk ke sana aja, nggak apa-apa. Ke sebelah kiri nggak apa-apa. Ya, ibu aman ibu. Pelan-pelan lawanku. Sini. Sini ibu, monggo istirahat dulu di sini, monggo. Ya, duduk dulu di sebelah sini, ini nggak apa-apa. Ada yang mau foto lagi atau sudah? Mas manjat apa pak? Mas manjat? Masih dong. Sekarang kita ada di lantai 4 dari Candi Borobudur. Ini merupakan area rupa dhatu di mana kita sudah mestinya harus belajar karena moral kita udah baik tadi. Dan kita masih tinggal di dunia hingga akhirnya nanti akan mencapai keilmuan sempurna dan mencapai nirwana. Nah, untuk relief yang ada di sini ini merupakan satu kesatuan cerita yang diambil dari Avatamsaka Sutta, yaitu Gandha. Di sini ini merupakan perjalanan dari Sudana Kumara. Jadi dibuka dengan yang ini, relief-relief yang di sini ini adalah pembukaannya. Ketika Siddhartha Gautama Buddha melakukan ceramah di Taman Kuseta. Beliau berceramah dengan menggunakan 6 hand gesture yang juga dicerminkan dengan hand gesture yang ada di Borobudur, dimulai dari sisi timur, kemudian ke selatan, barat, utara, zenit, hingga akhirnya di dalam stupa. Hingga nantinya Siddhartha Gautama Buddha ini beliau akan menjentikan jari dan kemudian membuka gerbang menuju dunia dari Bodhisattva. Bodhisattva main di sini. Di sini Siddhartha Gautama Buddha itu memberikan ceramah kepada para bodhisattva dan orang-orang di sana. Dan ada 2 orang yang spesial di sini, yaitu Bodhisattva Manjusri dan juga Sudana Kumara. Dan nantinya Sudana Kumara ini akan menghadiri Bodhisattva Manjusri. Ya. Kemudian beliau bertanya bagaimana cara menjadi bodhisattva, mencapai pencerahan. Tapi sayangnya Manjusri ini nggak langsung ngasih jawaban. Beliau meminta Sudana Kumara untuk melakukan perjalanan dan menemui 52 orang guru atau kalian. Jadi nantinya Sudana Kumara akan belajar dari 52 orang guru. Ya, dan semua ajaran dari 52 guru ini itu tuh mereka ada satu sejarahnya, yaitu meninggalkan kemurkaan. Oke, saya bakal sederhanain dari 52 orang ini menjadi 5 kelompok utama. Kelompok pertama itu dari kelompok spiritualitas. Para Buddha, para Brahma, para biksu. Nah, dari sini Sudana Kumara itu belajar tentang kedisiplinan dalam beribadah dan juga dia belajar tentang meditasi atau keselarasan. Dan kelompok yang kedua itu dari para raja-raja. Nah, kalau dari raja-raja, Sudana Kumara itu belajar tentang kebijaksanaan dalam memimpin. Seorang pemimpin itu harus rata dalam hukum ya Pak. Gak boleh hukum itu runcing ke bawah tapi tumpul ke atas. Semuanya harus dipukul rata. Kemudian dari golongan yang ketiga, Sudana Kumara ini bakal belajar dari para merchant atau para saudagar.
dalam ajaran Buddha sendiri, seseorang itu dianggap memperoleh kemakmuran jika dia juga berlaku baik. Nah, saudagar di sana itu menunjukkan sifat kredibilitas mereka dan juga kejujuran mereka. Apalagi dalam urusan takaran dan juga timbangan, seorang pedagang pengusaha itu harus selalu jujur. Kemudian dari golongan keempat ini ada sedikit yang kontroversial, yaitu dari para perempuan aktivis. Salah satunya itu dari prostitution. Ya, ketika orang lain akan menganggap orang dari prostitution itu negatif, kalau Sudana Kumara itu dia beranggapan berbeda. Bagaimana seorang perempuan itu bisa memberikan welas asih tanpa ikatan emosional seperti itu. Beda ya, Pak? Halo, kenapa? Kamu senang ya dapat teman baru. Nah, kalau yang terakhir, Sudana Kumara itu belajar dari anak-anak kecil seperti ini. Anak kecil itu selalu happy, selalu bahagia karena hatinya mereka itu masih pure. Bukan karena mereka nggak peduli sama masalah. Mereka sadar kalau ada masalah, tapi mereka memilih untuk ignore, nggak berpikiran jauh dan cuma fokus pada dirinya masing-masing. Penting gua happy gitu ya. Penting kamu bahagia. Oke, kita jalan lagi nanti sambil saya tunjukin. Dari atas semoga semua. Sini, Sa. Sini. Ayo kan itu sa, patulnya sa. Be. Kemarin pa isa na so. Joke. Aku lihat ada yang ambil sama pemerintah Hindia Belanda karena kepala ini sangat sangat Dia pelan-pelan. beberapa dari kepala Borobudur itu ada yang disimpan dan juga yang dibawa ke Biar ayah sama gua aja. Ayah sama mama. Raja Taiwan itu datang ke sini, Raja Chulalong. Iya ini. Lihat ibu naik itu. Kamu geser. Nah. Pelan. Gunungnya ketemu Bora. Ayo. Muter ini. Itu tadi ada tangga. Saya tahu. Ja, ik weet niet hoe je eruit ziet. Ja, Angkor Wat is echt de tempel. Mensen gaan naar Ke gunung. Gunung Merapi, Gunung Merbabu, apa loh? Sini ya. Saya pas turun. Ya, ke sana. Sa. Hei, sini. Sini aja, sini kelihatan. Sini kelihatan. penting lah mau tadi. Mundur nana berapa nih? Digawe benang kok. Rata-rata. Soalnya larang. Baik saya tuh selain ini udah ngaku. Udah muncul. Lagi ngeliat itu kete mudurnya lewat gede. Kok kete nanti?
Pelan sah, pelan sah. Bukan ini. Pelan sah, pelan. Sini sah. Sini. Rir, ini apa udun gitu Rir? Iya nih. Ini efek sih. Dah. Ini biasa. Aduh, cah. Aduh, cilik pala aja gitu. Masa dulu pajangan wis mumet kaya nga tulisar. Pusing ya, Sang? Pusing ya? Kaget. Tapi susah ngomong. Kabeh, Cuk. Tulungane kecil. Kayak Faiz.